Perkenalkan, nama saya Sonia Ivana Barus, SHMH. Saya adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Dan saya ditugaskan di bagian Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, dan Hukum Internasional. Saya kurang lebih sudah mengajar selama 5 tahun dengan spesifikasi keahlian Hukum Administrasi Negara. Selama menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, saya sudah mengampu atau mengajar beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan jurusan atau keahlian saya. Di antaranya Hukum Administrasi Negara, Hukum Keuangan Negara, Hukum Kepegawaian, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Pajak, Hukum dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara, dan mata kuliah lain yang tentunya berhubungan dengan Hukum Administrasi Negara lainnya. Pada hari ini, saya akan membawakan materi perkuliahan Hukum Administrasi Negara di pertemuan kedua, di mana topik dari pertemuan kedua ini adalah ruang lingkup Hukum Administrasi Negara. Dalam menjalankan perkuliahan, saya menggunakan acuan berupa rencana pembelajaran semester atau RPS yang sudah dirancang sebelumnya dengan berbasis atau berlandas pada OBE atau Outcome Based Education, di mana sistem OBE memfokuskan atau menitikberatkan pada studi-studi atau metode pembelajaran, pemecahan kasus atau case method, pembuatan proyek atau proyek based learning, dan mata kuliah ini juga dipadu dengan metode diskusi dan ceramah. Adapun pertemuan yang akan dilangsungkan dalam mata kuliah ini adalah sebanyak 16 pertemuan, di mana pertemuan pertama akan membahas perihal pengantar Hukum Administrasi Negara. Di pertemuan kedua akan membahas mengenai ruang lingkup Hukum Administrasi Negara. Di pertemuan ketiga akan membahas landasan dan fungsi Hukum Administrasi Negara. Di pertemuan keempat akan membahas perbuatan pemerintah. Di pertemuan kelima akan ada pembahasan mengenai kasus dari perbuatan pemerintah. Di pertemuan keenam akan membahas mengenai keputusan tata usaha negara atau KTUN, dan di pertemuan ketujuh akan ada penugasan berupa proyek pembuatan keputusan tata usaha negara. Di pertemuan ke-8 akan ada evaluasi tengah semester atau yang kita sebut dengan ujian tengah semester, yang merupakan validasi terhadap pengetahuan mahasiswa dari 7 pertemuan yang telah dilakukan sebelumnya. Pertemuan 9, setelah melakukan evaluasi, mahasiswa akan mendapat materi tentang perbuatan pengaturan dalam Hukum Administrasi Negara. Di pertemuan ke-10 akan ada materi tentang perjanjian pemerintah. Di pertemuan 11 akan ada materi tentang asas-asas pemerintahan yang baik atau AUPB. Dan di pertemuan ke-12 ada pembahasan mengenai diskresi. Di pertemuan ke-13 akan ada penugasan kepada mahasiswa untuk mempresentasikan kasus yang berkaitan dengan diskresi. Di pertemuan ke-14 akan ada materi tentang sanksi dan hukum dalam Hukum Administrasi Negara. Dan di pertemuan ke-15 akan ada penugasan yang berkaitan dengan mendemonstrasikan penerapan sanksi Hukum Administrasi Negara. Dan di pertemuan ke-16 akan ada evaluasi atau ujian akhir semester yang merupakan validasi secara teoritis pengetahuan mahasiswa mulai dari pertemuan ke-9 hingga ke-15. 16 pertemuan ini akan menggunakan metode pembelajaran mulai dari case method, project based learning, diskusi, dan juga ceramah yang secara rinci sudah dijelaskan di dalam rencana pembelajaran semester yang telah dibuat.
Demikian penjelasan mata kuliah yang akan saya sampaikan. Terima kasih, selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita kembali lagi ya ke mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Nah, tapi sebelum kita mulai proses pembelajaran, saya persilakan kepada ketua kelas ya untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas. Untuk memulai perkuliahan di pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Baik, kita mulai ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, sebelumnya di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang pengantar hukum administrasi negara. Kemarin saya sudah cerita kepada kalian bahwa hukum administrasi negara itu ternyata berbeda dengan ilmu-ilmu kenegaraan lain ya. Benar ya? Kemarin saya sudah sampaikan ada perbedaan dengan ilmu negara, ada perbedaan dengan hukum tata negara, kemudian ada juga perbedaan dengan ilmu kenegaraan lain ya, ilmu administrasi negara, administrasi ya. Nah, jadi memang ada perbedaan, termasuk juga dengan hukum internasional ya, kemarin adik-adik ya. Jadi memang hukum administrasi negara ini ciri khasnya adalah dia mempelajari negara dalam keadaan bergerak. Nah, kemarin sudah saya sampaikan ya, tentang keadaan bergerak. Mungkin boleh saya mohon bantuannya, yang dimaksud dengan negara dalam keadaan bergerak itu yang bagaimana ya? Nah, ini review nih, pertemuan kemarin. Yang dimaksud negara dalam keadaan bergerak itu yang bagaimana? Boleh dibantu? Ayo, yang kemarin saya mau yang kemarin mbaknya dong, siapa namanya Mbak? Nah, coba Nisa. Gimana Nisa? Coba berdiri Nisa. Gimana yang dimaksud dengan negara dalam keadaan bergerak? Kalau saya negara yang bergerak itu dilihat dari administrasinya, cara bagaimana sistem negaranya, mekanismenya, pengarsipan negaranya, sistem. Oh, jadi lebih kepada pengarsipan ya. Boleh silakan dulu. Ada lagi mungkin yang mau menambahkan? Mungkin boleh. Asma silakan. Boleh berdiri. Baik, terima kasih Bu. Menurut saya negara dalam keadaan bergerak itu dilihat bagaimana pemerintahan itu dijalankan Bu. Nah, menjalankan proses penjalanan pemerintahan itu sendiri, negara dalam keadaan bergerak. Oke, good. Ya. Terima kasih ya. Jadi HAN atau hukum administrasi negara kerap kali disebut sebagai menjalankan negara. Itu memang benar. Makanya dia negara dalam keadaan bergerak. Cara menjalankannya bagaimana? Cara dia bergerak? Dia melakukan atau mengeluarkan ya kebijakan-kebijakan, di mana kebijakan-kebijakan itu digunakan untuk menjalankan lembaga. Atau kalau kita belajar di HTN itu kan lembaga ya, misalnya DPR kalian belajar di HTN, kemudian kalian belajar juga MK di HTN gitu kan. Tapi bagaimana nih cara menjalankan MK, DPR ya, itu menggunakan hukum administrasi negara. Saya beri contoh kemarin ke kalian, misalnya Mahkamah Konstitusi punya banyak hakim nih, ya kan? Tugas, fungsi dan kewenangan hakimnya itu dipelajari di HTN. Itu negara dalam keadaan diam. Tapi gimana cara mengangkat hakim? Ya kan? Gimana cara memberhentikan hakim? Itu semua dipelajari di hukum administrasi negara. Jadi dia menggerakkan Mahkamah Konstitusi supaya Mahkamah Konstitusi itu bisa bekerja. Dengan apa? Tentu dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, ya, seperti itu. Oke ya. Nah, minggu lalu juga saya sudah menjelaskan tentang dari mana sih lahirnya hukum administrasi negara. Ini reflect sebentar ya, bahwa hukum administrasi negara itu ternyata lahir dari negara kesejahteraan. Di mana Indonesia itu negara kesejahteraan atau bukan?
Iya, benar ya, kita adalah negara kesejahteraan. Itu buktinya bisa kita lihat di pasal 33 Undang-Undang Dasar. Tapi secara spesifik sebenarnya juga sudah disebutkan di alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa cita-cita negara kita itu salah satunya adalah mensejahterakan kehidupan bangsa begitu ya. Nah, ternyata negara kesejahteraan ini kemarin kita sudah panjang lebar cerita itu menghasilkan HAN atau melahirkan HAN. Buat apa sih HAN di negara kesejahteraan? Untuk menjembatani antara kebutuhan masyarakatnya dengan pemerintah. Jadi pemerintah bisa leluasa mengatur masyarakat itu dengan menggunakan instrumen yang kita sebut dengan hukum administrasi negara. Karena kenapa? Salah satu tuntutan dari negara kesejahteraan itu adalah dicampurinya atau banyaknya urusan warga negara yang diatur oleh negara dengan tujuan apa? Supaya dia mau mensejahterakan masyarakatnya. Bisa ya? Oke. Baik, kita lanjut ke materi kita hari ini. Nah, kemarin kita sudah paham ini ya sekilas mengenai pengantar hukum administrasi negara. Hari ini kita akan belajar pengertian hukum administrasi negara. Terkesan teoritikal ya adik-adik ya. Tapi silakan kalian lihat, ini ada beberapa ahli ya yang menyatakan ya atau mengeluarkan pendapat mengenai pengertian hukum administrasi negara. Kita lihat ada Van Wyk, ini dia bilang HAN adalah instrumen yuridis bagi para penguasa untuk secara aktif terlibat. Nah, dari definisi Van Wyk itu kita bisa tahu ya bahwa ini benar-benar namanya waris ya. Jadi bisa dibagi karena yang bersangkutan secara sah itu dinyatakan sudah meninggal seperti itu. Jadi memang hukum administrasi negara itu secara jelas di sini bisa kita lihat sebagai jembatan ya. Jembatan pemerintah untuk mengatur masyarakat. Nah, kemudian ada Logeman ini bilang bahwa hukum administrasi adalah meliputi peraturan khusus di samping hukum perdata positif. Nah, ini mirip-mirip nih dengan pengertiannya Utrecht. Kalau kalian lihat ya. Nah, HAN adalah menguji hubungan hukum istimewa. Mungkin kalian di sini bertanya-tanya, kenapa Bu ada hukum perdata positif di sini? Iya kan? Ya, benar nggak? Sekarang saya tanya, HAN itu hukum perdata publik atau hukum perdata apa? HAN itu hukum publik atau bukan? Hukum publik bukan? Hukum publik ya. Tapi kenapa di sini ada HAN adalah meliputi peraturan khusus yang di samping hukum perdata positif? Kenapa kira-kira? Memang HAN ngurusin perdata? Gimana? Ada apa itu? Dalam menjalankan urusan pemerintahan, pemerintah juga bekerja sama dengan pihak-pihak lain untuk menjalankan. Good ya, benar ya. Ya, jadi benar. Jadi dalam konteks tertentu ternyata ketika pemerintah menjalankan HAN ada tindakan-tindakan yang sebenarnya itu basicnya adalah perdata. Nah, kalau kata Duina tadi ya, ada Bu contoh pemerintah kalau mau beli sesuatu, jual beli di situ tuh perdata kan. Tapi ternyata karena pemerintah yang mengerjakan, lihat dulu karakteristik jual belinya, jangan-jangan itu bukan hukum perdata, padahal konsepnya jual beli. Jangan-jangan itu adalah konsep hukum administrasi atau hukum publik. Bisa jadi kalau terjadi kesalahan dalam proses jual beli yang dilakukan oleh pemerintah dengan pihak lain, bisa jangan-jangan kalau ada yang salah bisa jadi korup, jadi publik dia. Padahal dasar atau basicnya itu adalah hukum perdata jual beli. Ya, nah makanya Logeman bilang HAN adalah meliputi peraturan-peraturan khusus yang di samping hukum perdata positif yang berlaku umum katanya. Nah, jadi ternyata ada ya kalau Logeman memakai istilah hukum perdata positif yang berlaku umum. Padahal sebenarnya kalau boleh saya jelaskan itu adalah hukum publik. Tapi memang basicnya adalah jual beli. Nanti kita belajar, itu kita pakai yang namanya teori melebur. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari teori melebur ya. Bagaimana kita melihat ada kegiatan-kegiatan perdata yang melebur ke kegiatan-kegiatan hukum publik atau HAN seperti itu ya.
Nah, jadi ini mirip nih dengan pendapatnya Utrecht. Kalau Utrecht dia tidak gamblang ya, atau dia tidak langsung menggunakan hukum perdata positif. Dia memilih padanan kata hukum istimewa. Nah, tapi kalau kalian baca bukunya Pak Philippus Hadjon, yang Profesor Philippus Hadjon, hubungan hukum istimewa itu ya samalah dengan pendapatnya mirip dengan pendapatnya Lodewijk, ya, bahwa ternyata ada konsep-konsep hukum perdata yang dileburkan ke hukum publik, sehingga pertanggungjawabannya jadi hukum publik. Gitu. Nanti kita akan belajar. Kemudian ada pendapatnya Pedehan, ya, itu bilang bahwa HAN itu adalah berkaitan dengan fungsi pemerintah, fungsi pernomaan, fungsi instrumental, dan fungsi jaminan. Don't worry adik-adik, karena kenapa pendapatnya Pedehan ini ada di bab 2, jadi kita akan belajar nanti. Ya, nah ternyata hukum administrasi negara itu berkaitan dengan ada nih fungsi pemerintahan, penormaan, instrumental, dan fungsi jaminan. Kalau bisa saya highlight sedikit atau saya sampaikan sedikit, fungsi ini itu tujuannya semuanya itu adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Gimana? Kok bisa HAN menormakan? Iya, karena dalam bikin kebijakan harus dinormakan kan? Iya, nggak bisa bikin kebijakan cuman diucapkan secara lisan. Pejabat kalau mau bikin kebijakan, atau contohnya Pak Dekan mau bikin kebijakan misalnya, ya dia harus bikin penormaan dalam bentuk keputusan Dekan. Itu harus diperhatikan proses penormaan itu. Atau misalnya kalian contohnya Bu Rektor mau ngasih kalian keringanan UKT, ya kan? Nah itu kan harus dengan penormaan, ya. Nggak bisa Bu Rektor cuma bilang, oh iya saya mau memberikan keringanan UKT buat kalian. Ya harus dinormalkan dalam bentuk kebijakan. Makanya HAN itu juga ada fungsi penormaan. Kemudian ada fungsi instrumental. Fungsi instrumental itu kalau bisa saya bilang hukum administrasi negara itu harus punya wadah. Namanya juga instrumen. Penormaan itu harus diwadahin, ya kan? Udah dinormain nih misalnya sama Pak Dekan atau sama Bu Rektor begitu ya. Nah apa nih badannya, bajunya apa? Oh keputusan rektor, misalnya ya. Oh keputusan Dekan lebih cocok. Nah itu juga harus dipertimbangkan. Harus dilihat kewenangannya. Jadi fungsi instrumental ini sangat erat kaitannya dengan kewenangan siapa. Jadi kalau kewenangannya Pak Dekan, ya jangan bikin keputusan rektor, tapi keputusan Dekan gitu loh. Jadi wadahnya atau bajunya, ya kalau saya bilang itu baju yang tepat. Nah kemudian ada fungsi jaminan. Nah jaminan ini maksudnya adalah menjamin bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat itu memang ya kita butuhkan gitu ya. Nah, tapi nanti secara lebih rinci kita akan belajar di bab 2. Nah kemudian ini yang paling menarik ya, karena kita mau masuk ke teori Van Vollenhoven. Nah Van Vollenhoven bilang kan adalah keseluruhan ketentuan yang mengikat alat-alat perlengkapan negara. Nah alat perlengkapan negara, adik-adiknya, alat perlengkapan negara itu maksudnya lembaga ya, ya gitu ya. Nah, baik yang tinggi maupun rendah, karena dulu kan ada lembaga tinggi, ada lembaga rendah ya, atau lembaga nggak tinggi gitu ya. Nah, sekarang kan semua sama. Tapi kan karena Van Vollenhoven ini di zaman dulu banget, kita harus menyesuaikan dengan seperti itu. Oke ya, jadi ini adalah beberapa pengertian hukum administrasi negara. Nah, kita mau lompat ke melihat ruang lingkup. Kalau pengertian ada yang bertanyakan? Bisa ya? Oke. Kita akan masuk ke, nah ini dia, peristilahan dulu ya, peristilahan. Saya rasa peristilahan tidak begitu rumit ya, kenapa? Karena sebenarnya peristilahan ini mau meluruskan saja ya. Bu, kok saya pernah ya ada baca buku, apalagi buku-buku tua misalnya ya, saya kok nggak menemukan istilah hukum administrasi negara. Misalnya saya baca buku Utrecht, nggak ada di situ Bu istilah hukum administrasi negara, tapi Ibu selalu pakai referensinya Utrecht misalnya. Iya, wajar ya adik-adik, karena di zaman dulu hukum administrasi negara 14. Tapi ya itu peristilahan. Kita lompat ke ini sama, masih peristilahan ya, yang pada intinya hukum administrasi negara itu berasal dari bahasa Belanda, administratif recht gitu ya. Langsung saja kita lompat ke ruang lingkup hukum administrasi negara. Adik-adik ya, ini yang menurut saya paling penting di pertemuan kita pada hari ini gitu. Saya mau kalian mengetahui
Yang mana sih Han? Iya kan? Yang mana sih Han? Nah, saya memakai dua teori untuk menjelaskan ini. Yang pertama, saya pakai teorinya catur praja dari Van Vollenhoven. Yang kedua, saya mau compare teori ini dengan teorinya trias politica dari Montesquieu. Nah, untuk menjawab pertanyaan, yang mana sih hukum administrasi ini sebenarnya? Kita bisa lihat di teorinya catur praja Van Vollenhoven, dia bilang bahwa inilah kan itu adik-adik, bestur pemerintahan, ya kan? Menurut Van Vollenhoven, negara, kekuasaan negara itu dibagi menjadi 4. 1 pemerintahan, 2 legislatif, 3 justiti, ini pengadilan, yang keempat itu polisi. Tapi ini tidak relevan dengan konteks Indonesia. Relevan atau tidak? Tidak, ya, tidak relevan karena Indonesia tidak membagi spesifik seperti ini, apalagi kewenangan kepolisian. Karena pada faktanya kewenangan kepolisian itu masuk ke kewenangan pemerintahan di sini sekarang. Nah ya, tapi pendapat Van Vollenhoven mengenai catur praja atau pembagian kekuasaan untuk melihat ruang lingkupan itu masih relevan selama kita mengartikannya sebagai bestur. Jadi Han itu adik-adik bestur. Ingat-ingat ya, Han. Yang mana Han itu? Han itu adalah bestur atau pemerintahan. Nah, tapi karena teori catur praja Van Vollenhoven tidak relate lagi, ya, kita itu masuk ke teorinya trias politica Montesquieu. Nah, teori trias politikanya Montesquieu itu membagi kekuasaan menjadi legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Ya kan? Sekarang pertanyaan saya, yang mana Han itu kalau kita lihat di teorinya Montesquieu? Ada yang bisa bantu saya jawab? Yang mana? Boleh Okta mungkin? Coba jawab, bisa nggak kamu jelaskan? Kira-kira pemerintahan bestur kalau kita compare dengan teori trias politica Montesquieu itu yang mana? Bestur itu? Kalau menurutku itu semuanya. Tapi hal ini kan lebih kepada menjalankan kebijakan tersebut. Nah, bisa kita lihat seperti eksekutif itu melaksanakan undang-undang. Tapi secara spesifik menurut saya itu semuanya. Iya. Bisa saya terima, ya, Okta. Jadi sebenarnya adik-adik, bestur yang di dalam Van Vollenhoven itu ada semua di teori trias politikanya si Montesquieu. Kita mau langsung lompat ke, nah ini, kita mau langsung lompat ke pasal 4 Undang-Undang 30/2014, ya. Badan dan atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif. Kemudian badan dan atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif dan legislatif. Ada semua nggak? Ada, ya. Jadi ternyata bestur atau pemerintahan itu ada di semua pembagian kekuasaannya si Montesquieu. Tapi ingat, ada kata kunci di sini adik-adik, lingkup lembaga, bukan kekuasaan. Jadi teori Montesquieu harus diartikan sebagai lembaga, bukan diartikan sebagai kekuasaan. Saya beri kalian contoh. Misalnya di DPR itu lembaga atau kekuasaan? Lembaga ya, DPR itu lembaga. Tapi dia menjalankan kekuasaan legislatif bukan? Apa kekuasaan legislatifnya? Good, membuat peraturan perundang-undangan. Tapi ada nggak fungsi pemerintahan di dalam DPR? Bestur itu ada nggak di DPR? Ada apa enggak? Ada. Apa contohnya? Apa contohnya? Contohnya misalnya kalau kalian jadi anggota DPR, kalian mau pergi nih, ya kan? Pergi studi banding misalnya ya. Kalian dikasih surat tugas kan? Kalau surat tugasnya salah, gimana? Iya, hak kalian dalam melaksanakan studi banding itu juga akan ya salah, nggak bisa gitu ya. Makanya itulah kita sebut dengan administrasi pemerintahan atau fungsi pemerintahan. Saya kasih contoh satu lagi. Di lembaga yudikatif coba beri saya satu contoh. Ada yang bisa tahu lembaga yudikatif? Oke, Mak.
Dari tadi Mahkamah Konstitusi, yang lain coba. Apa? Mahkamah Agung ya, Mahkamah Agung. PN misalnya, Pengadilan Negeri, ya kan? Pengadilan Negeri itu ada ketuanya nggak? Ada ya. Ketua PN-nya siapa? Hakim bukan? Hakim kan? Hakim ketika menjadi ketua PN itu apakah dia sedang melaksanakan fungsi mengadili? Nah, tidak kan? Kalau kalian ini suatu hari nanti jadi hakim, ya, terus kalian ditunjuk jadi ketua PN. Saat kalian duduk sebagai ketua PN, melaksanakan tugas sebagai ketua PN, apakah kalian sedang melaksanakan proses pengadilan? Enggak. Ketika kalian jadi ketua PN, kalian punya kewenangan pemerintahan atau fungsi pemerintahan yang kita sebut dengan bestur tadi. Contohnya apa, Bu? Memberhentikan rekan kalian, bawahan kalian, mengangkat bawahan kalian, iya kan? Nah, padahal basicnya kalian hakim, tapi karena kalian diangkat, diberikan kewenangan sebagai pejabat, maka yang tadinya kalian menjalankan kewenangan legislatif, ketika duduk menjadi ketua pengadilan, bukan itu lagi yang kerjakan, tapi yang kalian kerjakan adalah fungsi pemerintah. Begitu ya. Nah, jadi di sini ada pertanyaan, ya adik-adik ya. Nah, nanti silahkan ini menjadi PR buat kita minggu depan, ya. Minggu depan kita akan mulai kuliah kita dengan membahas pertanyaan yang saya berikan di bawah ini. Gitu. Ada pertanyaan? Ya, silakan Kak. Boleh berdiri, boleh berdiri. Baik, perkenalkan nama saya Oktaviani Zendata, saya anggota Ibu. Kan tadi kita telah melihat bahwa Montesquieu ini membagi 3 kekuasaan, yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Nah, pertanyaan saya, mengapa Montesquieu tidak menyatukan misalnya kekuasaan eksekutif sama dan legislatif disatukan dalam satu lembaga? Kenapa harus dipisahkan gitu? Oh, oke. Gitu ya. Gitu. Jadi kenapa Montesquieu tidak menyatukan kekuasaan eksekutif dan legislatif ya dalam satu lembaga? Jadi Montesquieu ini kan filsuf ya, Okta ya. Jadi memang dia itu melihat fakta kenegaraan, bahwa di negara ini nggak bisa semua diurusi oleh satu badan. Nah, kalau diurusi satu badan semua, itulah yang kita sebut dengan kekuasaan otoriter. Nah, di zaman-zaman dulu mungkin waktu kalian belajar ilmu negara, saya yakin sudah bercerita tentang itu. Nah, konsep Montesquieu ini sebenarnya lahir dari yaitu tadi ya, keinginan untuk bebas dari kekuasaan otoriter. Sehingga dibagilah kekuasaan itu. Adalah yang ngurus legislatif, adalah yang ngurus eksekutif, begitu ya, adalah yang ngurus yudikatif. Supaya apa? Supaya mereka tidak campur-campur kegiatannya. Kalau campur-campur saling mengintervensi. Kalau terjadi intervensi, apa yang terjadi adik-adik? Iya, kacau ya. Nah, jadi memang pemikiran Montesquieu ini membagi itu, dia berharap bahwa ada idealisme ya, idealisme dalam memimpin atau mengatur negara sehingga negara tidak menjadi otoriter. Itu ya, Okta ya. Oke. Ada lagi pertanyaan sebelum saya tutup? Cukup? Oke, baik ya adik-adik ya, terima kasih sudah mengikuti kelas kita. Saya berharap kita terus belajar ya, dan minggu depan kita akan masuk ke materi yang selanjutnya, ya ini adalah landasan hukum administrasi negara. Terima kasih, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian bubar, mohon tunggu sebentar, nanti saya absen.